Arnita dan juga teman-teman dalam komunitas IO Pro. Suara saya cukup terdengar. Jelas, jelas dok, jelas dok. Silahkan dok. Saya udah siap pakai baju praktek. Saya izin ya, karena saya sudah ada di klinik. Saya akan hari ini masih tetap hari praktek saya, hari kerja saya. Tapi saya say thank you buat PIC yang juga include-kan saya di dalam uh, membagi, sharing, edukasi, terutama di topik yang menurut saya cukup penting dan menjadi fondasi bagi kesehatan kita semua. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke. Saya langsung mulai aja. Mungkin sedikit tadi edifikasi udah banyak banget, tapi mungkin sedikit tambahan dari saya di sela-sela melakukan pekerjaan saya sebagai seorang dokter yang banyak orang bertanya mengapa sih sampai 15 tahun banyak berkutat di dalam dunia nutrisi integratif dan juga fungsional ya. Itu sebenarnya diawali dari kesehatan saya sendiri pada saat saya tinggal di Amerika, kemudian saya mengalami hormon imbalance, saya mengalami keracunan logam berat, saya punya banyak tumor di dalam tubuh saya overweight sampai 70 kilo lebih saat itu. Dan di satu titik sekitar tahun 2000, saya mulai menyadari bahwa ilmu kedokteran saya yang membekali saya dengan ilmu gizi selama 2 jam dalam 3 semester tidak memberikan cukup knowledge untuk membuat saya sehat, juga pasien-pasien saya lebih sehat. Itu sebabnya saya mempelajari lagi ada nggak di luar sana yang bisa kita perbaiki, yang bisa kita cegah, sehingga sebagai dokter pun harusnya bisa lebih sehat dan kita bisa akhirnya membantu banyak orang di luar sana. Akhirnya saya menemukan bahwa root cause dari banyak sekali permasalahan yaitu defisiensi atau kekurangan mineral dan mikronutrisi yang lain yang tentunya akhirnya dalam perjalanan kehidupan saya Tuhan mengizinkan saya perlahan-lahan recover dan saya berjanji saat itu jika Tuhan berkenan menyembuhkan saya ingin sekali menjadi mikrofonnya Tuhan bagi banyak sekali orang di luar sana. Ya, selamat pagi. Nah, perjalanan saya di dalam mempraktekkan dunia functional nutrition integratif, juga saya akhirnya bukan hanya sebagai dokter, tapi sebagai seorang entrepreneur. Saya sudah tergabung dalam komunitas IO Pro ini selama lebih dari 15 tahun. Dan saya tidak memilih mau jadi dokter atau jadi pebisnis. Saya mengambil keputusan mau menjadi the best entrepreneur dan juga the best doctor. Itu sebabnya di dalam perjalanan saya juga nanti saya kasih lihat ya teman-teman ya di sini. Ini adalah topik kita pagi hari ini. Kita akan bahas tentang exploring leaky gut atau kebocoran usus dengan semua gejalanya yang ada, tapi ini sedikit tentang edifikasi saya. Dan saat ini kalau teman-teman bisa lihat edifikasi paling bawah, yang paling bawah sekali, saya juga selain sebagai seorang dokter, saya juga melakukan bisnis Global Wellness Anti-Aging yang tergabung dalam IO Pro Community dan sampai saat ini sudah mengantongi $1 juta earner. Ya, thank you ya semua untuk komunitas ini. Oke, hari ini bukan tentang saya, tapi hari ini tentang kalian semua, di mana saya berharap apa yang saya akan bagikan kepada teman-teman semua bisa juga memberkati dan juga membuka paradigma pola pikir baru tentang bagaimana menjaga kesehatan pencernaan kita. Nah, kalau kita baca judulnya serem, leaky gut, kebocoran usus. Apakah kebocoran usus? Maksudnya itu trauma usus, seseorang yang kecelakaan, kemudian kena daerah kena ususnya, kepotong atau ketusuk dengan benda tajam, apakah itu artinya yang namanya bocor usus? Bukan. Bocor usus yang seperti itu adalah bocor usus makroskopik dan itu ditangani oleh dokter bedah secara langsung. Tetapi kebocoran usus yang kita akan bahas adalah mikroskopik, gejala leaky syndrome atau gejala leaky gut, gejala kebocoran usus yang tidak bisa dideteksi melalui kolonoskopi
dan juga melalui endoskopi, pemeriksaan-pemeriksaan dalam sistem pencernaan yang dilakukan saat ini lewat MCU-MCU yang ada tidak bisa mendeteksi yang namanya leaky gut ini. Tetapi leaky gut atau kebocoran usus ini sangat penting untuk kita pahami sebagai fondasi kesehatan kita karena ini memang benar-benar nyata dan ada. Nah, kita bahas sedikit ya. Kalau kita bicara tentang sistem tubuh kita, banyak sekali. Tubuh kita ini terkoneksi satu dengan yang lain karena memiliki sistem dari berbagai macam organ tubuh kita. Ibaratnya analoginya, kalau teman-teman punya HP, HP itu nggak bisa jalan dengan satu perangkat HP sendiri. Tetapi HP itu bisa berfungsi jika ada HP-nya, jika ada SIM card-nya, jika ada providernya, jika ada signalnya. Ini adalah sebuah sistem yang harus diperlukan dalam sistem komunikasi teman-teman dan saya berhubungan melalui HP. Sama juga dengan tubuh kita. Tubuh kita memiliki banyak sistem. Sistem pencernaan, sistem limfatik getah bening, kemudian sistem kardiovaskular, sistem persyarafan. Semua sistem dalam tubuh ini akan terkoneksi satu dengan yang lain, memungkinkan tubuh kita bisa berjalan berlangsung dengan baik. Oke, nah hari ini kita akan membahas satu sistem pencernaan yang nanti lebih spesifik lagi, hal-hal penting yang perlu kita lihat dari sistem pencernaan tersebut. Sistem yang lain yang akan kita bahas sedikit aja, yaitu bagaimana koneksinya sistem pencernaan ini dengan sistem getah bening kita, dan bagaimana koneksi sistem pencernaan ini dengan otak atau brain kita. Itu dulu cukup ya, supaya teman-teman bisa lihat dasarnya. Oh, ternyata tiga sistem ini juga bisa berhubungan satu dengan yang lain. Dan hari ini kita akan bahas sedikit secara general. Teman-teman at least bisa mengambil esensinya untuk hari ini. Kalau yang mau mencatat boleh. Mungkin saya tidak akan membagikan slide-nya saat ini, tapi boleh difoto atau boleh di screenshot, silakan. Nah, sistem pencernaan kita bahas ya. Itu merupakan satu pabrik pengolah. Bayangkan pabrik ini sangat sibuk, bukan hanya fungsinya menampung makanan dari mulut, kemudian air ke lambung, kemudian nanti diolah di dalam usus, usus besar, usus halus, dan sebagainya, tetapi juga sistem pencernaan ini membantu memecah makanan yang sudah dikonsumsi menjadi super kecil dan mampu diserap oleh tubuh. Penyerapan nutrisi makanan kita ada terjadi di dalam usus halus kita. Jadi memang pabrik ini kotor atau rusak, nutrisi tidak terserap, sampahnya menumpuk, itu akan kita bahas hari ini. Jadi kalau kita lihat, belajar sedikit ya kedokteran, tapi yang sederhana, fungsi usus itu mencerna makanan, menyerap nutrisi, melindungi tubuh dari patogen-patogen atau benda asing dari luar, bakteri, virus, parasit, dan sebagainya. Kesehatan pencernaan sendiri kalau kita bahas tadi artinya bahwa bukan hanya untuk membantu mencerna makanan seperti yang kita katakan ini, tetapi ternyata dia juga memberikan kontribusi terhadap imun sistem teman-teman dan saya. Boleh diulang-ulang ya. Ternyata kesehatan pencernaan kalian dan saya, 70% imun sistem kita juga dibangun di sini dengan bantuan dari si penghuni-penghuni, dari si para bakteri atau peliharaan kita atau our pet di dalam pencernaan kita yang kita kenal dengan mikrobiom. Nanti kita bahas lagi. Karena ternyata penghuni-penghuni di dalam sistem pencernaan kita ini kita kenal dengan mikrobiom atau probiotik, ini ternyata sangat memberikan kontribusi besar terhadap kekebalan tubuh kita. Dan ternyata kesehatan pencernaan ini bukan cuma mencerna makanan, juga banyak imun sistem yang ada di sana, tetapi juga mempengaruhi neurotransmitter atau hormon-hormon yang berhubungan dengan mood kita. Salah satunya yaitu kita tahu hormon happiness, ada dopamin, ada GABA, terutama serotonin. Serotonin ini satu hormon yang ternyata dia kalau banyak, dia membantu kita ada hormon happiness. Orang yang cepat moody itu sebenarnya serotonin hormonnya tidak banyak dimiliki mereka. Dan ternyata teman-teman belajar hari ini,
Diproduksinya hormon serotonin 90% ada di dalam usus kita. Wow. Jadi segitu pentingnya kesehatan pencernaan dan usus kita untuk kepentingan mood kita, untuk kepentingan imun sistem kita, dan juga untuk kepentingan menyerap nutrisi. Kalau penyerapan nutrisi tidak maksimal, ya kita akan malnutrisi. Kita nggak bisa cukup fight dengan penyakit-penyakit yang ada di luar sana. Sampai sini bisa ya? Mudah-mudahan saya bisa selesai. Nah, Hippocrates mengatakan, all disease begins in the gut. A bad digestion is the root of evil. That sits in the bowl. Artinya apa? Kalau kalian BAB ya di toilet bowl kalian, pastikan sesekali kalian lihat bentuk pupnya. Apa pupnya encer, atau pupnya bentuknya per, pupnya ngapung, pupnya tidak ngapung. Perhatikan teman-teman, karena ternyata pup kalian itu menentukan kualitas kesehatan usus kalian. Sedih ya, tapi itu juga bagus. Jadi kalian juga bisa mulai. Dan yang kedua, berapa frekuensi BAB kalian? Yang banyak sekali waktu saya tinggal di Amerika, anak saya itu dulu BAB-nya hanya seminggu 2 kali waktu dia masih kecil. Dan saya belum memahami kenapa ya dia bisa seperti itu. BAB-nya hanya seminggu 2 kali, kalaupun dia BAB susah, dia banyak alergi, dia punya sakit asma, so confused di otak saya. Kok bisa? Tapi saya bersyukur, alhamdulillah, puji Tuhan ya. Saya mulai bisa mampu mengkoneksi satu dengan yang lain, ternyata masalahnya ada di pencernaannya. So, saya pergi ke dokter di sana, kata dokternya nggak apa-apa, seminggu 2 kali oke kok, bahkan seminggu sekali juga masih oke. Saya mikir, kalau seminggu sekali oke, berarti setiap kita anak ini makan, dia kan masuk ke dalam lambung, usus, terus dia kemana ya? Kalau dia nggak keluar, dia numpuk sampai seminggu nggak keluar, 4 hari nggak keluar, dia kemana? Padahal itu sifatnya sebenarnya racun atau toksin yang harus keluar dari tubuhnya. Dia meracuni bloodstream kita. Dan itu tidak saya dapatkan jawabannya sampai akhirnya 5 tahun kemudian saya mulai mempelajari ini semua. So perhatikan, ibu yang punya anak pastikan harus BAB setiap hari. Tidak benar BAB itu dibilang normal 3 hari sekali. Tidak benar dikatakan normal apalagi seminggu sekali. Ya. Nah, kembali kepada topik. So, topik yang pertama yaitu leaky gut atau kebocoran usus. Saya bikin ini dulu bentar ya. Oke, how? Oke, ini ke sini aja. Oke, oke, oke. Leaky gut atau abnormal intestinal permeability. Apa sih sebenarnya leaky gut? Tadi kita udah sampaikan bahwa kebocoran usus itu bukan bocor usus karena ada tusukan. Tetapi kebocoran usus itu lebih banyak kebocoran usus mikroskopik yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Tetapi leaky gut atau kebocoran usus ini bukan hanya isu di pencernaan kita, tetapi dia memberikan efek yang besar sekali kepada seluruh kesehatan kita. Mari kita bahas. Ada 7 pasien datang ke klinik dengan 7 berbeda gejala. Ada yang datang dengan kepala pusing migrain, chronic fatigue. Banyak dokter yang hanya menterapi si migrainnya. Nggak salah, saya nggak bilang itu salah. Tetapi itu bukan akar permasalahan dari migrainnya, kemungkinan. Ada kemungkinan migrain itu hanya butuh minum air putih. Tapi kalau orang ini sudah berulang kali sakit kepala dan dia kelelahan berulang kali, chronic fatigue, ada kemungkinan dia punya masalah yang lain. Ada juga si Nicole datang dengan keluhan akne, eksema, gatal-gatal, rash. Kristal datang dengan diagnosa Hashimoto, autoimun tiroidnya. Dia punya sendi yang tidak enak, dia brain fog, dia naruh kunci di sini, dia mikir tadi gue di mana ya? Dia mau ngomong ini, tadi gue ngomong apa ya? Dia kayak bolot, tau nggak bolot? Itu brain fog namanya. Food sensitive, makan ini dikit, diare. Makan ini dikit, nggak bisa. Ada yang suka bloating, ada yang punya sinus, datang ke klinik saya punya masalah sinus, alergi. Dokternya sudah operasi sinus, dokternya sudah
X-ray toraks, ini kejadian nyata. 1 tahun setelah masa pasca pandemi, dia mengalami batuk, pilek, dan katanya didiagnosa sinus infeksi kronik. Nggak ada masalah yang lain, datang ke klinik saya, diatasi di tengah itu, leaky gut. Diatasi secara fungsional, yaitu akar permasalahan yang ada di dalam pasien. Hanya dalam waktu 4 bulan, pasien ini sampaikan ke saya, dok, saya ini merasa saya hampir mati. Saya pikir saya udah nggak ada harapan lagi. Kok sampai udah dioperasi sinusnya, udah di X-ray, tapi tidak kunjung sembuh batuk saya. Ternyata kesamaan dari semua pasien-pasien ini, satu, mereka mengalami atau mereka experience yang namanya leaky gut atau kebocoran usus. Apa sih kebocoran usus itu? Teman-teman kalau tahu, kalau teman-teman lihat gambar ini, atau teman-teman bisa bayangkan pipa selang air di rumah, itu bisa dianalogikan sebagai usus kita, di mana dinding pipa itu merupakan dinding-dinding usus kita. Nah, dinding-dinding usus ini dia memiliki junction-junction atau villi, atau kalau teman-teman lihat tangan saya, jari, ini adalah usus kita, aliran. Di sini adalah aliran darah. Apapun yang mengalir di sini tidak boleh ikut-ikut masuk ke dalam peredaran darah. Nggak boleh. Dan itu harus tutup filinya, junction-junction ini harus tutupnya rapat. Leaky gut atau kebocoran usus ini terjadi pada saat ada yang men-trigger, nanti kita sampaikan apa tuh yang men-trigger, sehingga karena hal-hal ini men-trigger, membuat tight junction, ikatan-ikatan dari fili dinding-dinding usus ini mulai kendor seperti ini. Dan pada saat kanal-kanal ini dia kendor, apa yang terjadi? Partikel makanan, bakteri, toksin yang harusnya ada di dalam usus, dia mulai keluar, masuk ke dalam peredaran darah. Pada saat dia masuk ke dalam peredaran darah, yang tidak harusnya ada, imun sistem teman-teman dan saya mulai pasang antenanya. Twing, 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 twing. Kok ada benda asing ya? Kayaknya kita harus kirim tentara-tentara imun kita untuk menyerang apapun yang ada di dalam aliran darah ini. Mulailah dikirim semua sel-sel imun untuk menyerang, padahal itu tubuh si pasien sendiri. Ini adalah cikal bakal terjadinya autoimun, cikal bakal orang-orang yang terjadi eksema, alergi, rash, yang tadi saya sampaikan, ada di sini teman-teman. Jadi kondisi di mana permeabilitas dinding usus yang meningkat sehingga daya terobos dari usus ke aliran darah mulai meningkat, yang harusnya tidak ada. Jadi kalau teman-teman lihat, ini rapat, ini mulai longgar. Ini namanya leaky gut, teman-teman. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ya, kenapa orang itu autoimun. Sebenarnya akar permasalahannya ada di sini. Alergi, eksema, semua itu ada di sini. Mengapa? Ternyata sistem pencernaan itu yang begitu kompleks. Salah satunya di dalam sistem pencernaan itu ada yang namanya penghuni-penghuni atau peliharaan-peliharaan kita, namanya mikrobiom atau gut microbiome. Dia terdiri dari bakteri-bakteri baik, ada juga bakteri-bakteri yang tidak baik. Dia harus seimbang di sini, teman-teman. Oke, harus seimbang. Jika kita coba lihat satu slide. Ini adalah gejala dulu ya. Gejala-gejala yang diakibatkan oleh leaky gut ini adalah tadi itu. Yang tadi pasien-pasien yang datang ke dokter dengan begitu banyak sekali gejala. Jadi untuk saya kalau saat ini ada pasien datang dengan akne yang nggak sembuh-sembuh, yang saya obatin bukan jerawatnya, yang saya obati adalah pencernaannya. Yang saya obati bukan eksimnya, tentunya akan dikontrol eksimnya dengan obat, tetapi bukan hanya itu. Masalah yang terutama adalah leaky gut-nya yang harus dibenerin, teman-teman. So, ibaratnya apa yang menyebabkan leaky gut? Antibiotik yang berkepanjangan, gluten makanan-makanan, dairy makanan-makanan yang sifatnya inflamasi atau peradangan. Jadi ibaratnya ini adalah net bola basket, bolanya harus ada di luar, di dalam netnya, dia nggak boleh bocor di sini teman-teman. Karena dia kalau bocor, dia masuk ke dalam sini, ya nggak bisa, bukan tempatnya si bola itu di dalam net ini.
Penyebab leaky gut banyak ya, terutama saya adalah penderita leaky gut ya, sebelumnya juga mengalami autoimun tiroid atau Hashimoto yang ringan, tetapi bersyukur puji Tuhan alhamdulillah saya sudah tidak lagi senang dan hobi mengkonsumsi obat-obat acid blocker dengan mudah. Tidak segampang itu. Antibiotik saya juga batasi, bukan berarti tidak penting, tetapi kebanyakan kita teman-teman di Indonesia sedikit-sedikit antibiotik, sedikit-sedikit antibiotik, sehingga pada saat antibiotik diperlukan sudah tubuh kita mengalami resistensi antibiotik. Teman-teman bisa lihat apakah memang teman-teman menjadi salah satu kriteria yang juga mengalami leaky gut ini. Kita bahas teman-teman, kalau kita bicara apa yang bisa membantu leaky gut ini, terutama saya mau bahas sedikit tentang mikrobiom. Jadi yang membuat ini longgar bukan tadi sudah ada lewat makanan, ya makanan-makanan yang sifatnya inflamasi, gluten. Gluten itu apa? Gluten itu satu kandungan yang memang sifatnya waktu masuk ke dalam usus kita sifatnya meradang, membuat peradangan, mengkreat inflamasi. Ada di tepung-tepungan, tepung olahan, mie olahan, hampir semua makanan, kue-kue snack yang memang sifatnya olahan sangat bersifat tinggi gluten. Nah, ada orang yang ngomong gini, tapi saya nggak apa-apa tuh kalau saya makan gluten, mungkin belum aja. Karena setiap manusia sebenarnya punya sensitivity terhadap gluten. Tergantung derajat setiap orang akan berbeda-beda. Saran saya, walaupun Anda semua masih oke makan gluten, tetapi perlu dibatasi. Karena eventually bertambah usia, pencernaan Anda akan semakin sensitif dan akan mulai tidak bisa setuju dengan si gluten. Nah, bagaimana kita mau ngomong tentang mikrobiom? Mikrobiom ini adalah hewan-hewan peliharaan kita yang membantu menjaga semua yang baik di dalam usus kita. Terutama dia sangat mengkontribusi kepada imun sistem kita. Jika teman-teman lihat, kalau si hewan-hewan peliharaannya ini tidak diberi makan dengan baik, si peliharaan kita, pet-pet itu yang ada di dalam gut kita, atau kita kenal probiotik, kita kenal sebagai mikrobiom, itu akan berkurang, akan mati. Efeknya apa? Pada saat gut makrobiom kita berkurang, peradangan terjadi membabi buta, akan mempengaruhi kanal-kanal usus tersebut, longgar. Pada saat mikrobiom kita berkurang, koneksi imun sistem kita juga jadi tidak baik, koneksi kita ke otak kita juga jadi bolot. Jadi banyak metabolisme lemak kita juga terganggu. Mikrobiom atau hewan peliharaan kita di dalam pencernaan kita harus dijaga dan dipelihara. Salah satunya nanti kita bahas, yaitu makan sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu mengandung serat. Serat ini adalah makanan bagi makrobiom atau si peliharaan-peliharaan kita yang ada di dalam usus kita. So, kembali lagi. Jadi, ini adalah gejala-gejala yang most likely related dengan leaky gut. Dan si bola ini harusnya tidak boleh ada di dalam. Ini basket, ini adalah penyebab dari si leaky gut tadi. Nah, ini tiba-tiba robek. Robeknya inilah yang harus dihindari. Pertanyaannya, kalau sudah robek, dia bisa pulih lagi nggak? Jawabannya satu, sangat bisa. Kok bisa ya? Udah robek bisa pulih lagi. Ya, pertama ada penjahitan, yang kemudian ada recover, yang ketiga, tubuh kita diciptakan Tuhan, ajaib. Tubuh kita super smart. Setiap 72 jam, sel-sel tubuh kita mengalami regenerasi kembali, sehingga jika kita memberikan nutrisi yang tepat kepada sel tersebut, tubuh kita akan meregenerasi kembali. Akibat dari yang tadi saya bilang, partikelnya yang masuk ke dalam aliran peredaran darah, food particle toxin, dia meningkatkan peradangan di dalam tubuh, autoimun terjadi. Autoimun itu salah satu penyakit yang memiliki banyak wajah. Dia bisa menyerang apa saja organ di dalam tubuh kita. Kita kenal Hashimoto, yang tiroid, rheumatoid, menyerang sendi, psoriasis, menyerang kulit, dan banyak sekali jenis autoimun saat ini. Ngerinya, kok bisa ya? Autoimun itu dan kanker membabi buta dalam 2-3 tahun belakangan ini. Apa sih faktor kontribusinya? Yang pertama pasti modern lifestyle.
modern lifestyle, mager. Yang ketiga, menurut saya juga ada banyak masa-masa apa ya yang tidak kita perhatikan, terutama di masa pasca pandemi, ya. Vaksin yang kita terima dalam tubuh kita, terutama mRNA vaksin seperti Pfizer, Moderna, AstraZeneca, bagi orang-orang yang tidak cukup kuat pada saat itu untuk bisa menahan tubuhnya dengan peradangan, spike protein yang diberikan melalui vaksin itu akan membuat tubuh kita semakin terjadi inflamasi, dan banyak sekali akhirnya 2-3 tahun kemudian kita mengalami yang namanya autoimun, cancer, dan penyakit-penyakit kronis lainnya. Tentunya kita bisa mengatasi ini dengan diet-diet sifatnya anti peradangan, ya. So, kembali lagi kepada leaky gut. Leaky gut itu dia mempengaruhi sistem imun karena mikrobiom atau bakteri-bakteri baik atau penghuni-penghuni di dalam usus kita, dia mengalami penurunan dan akhirnya terjadi peradangan. Autoimun juga terjadi menjadi bakal cikal dari si leaky gut, gangguan pencernaan, konstipasi, diare, bentar-bentar sakit perut, gesi, dan banyak kondisi lain terutama di otak kita, depresi, kemudian mood swing, karena ada hubungannya dari pencernaan kita kepada otak kita. Oke, kira-kira kebayang ya. Nah, selain sistem pencernaan, kita akan bahas hari ini tentang sistem limfatik, hubungannya apa dengan sistem pencernaan ini. Kalau kita bicara sistem pencernaan atau gut, ya, gut itu bukan Tuhan ya, gut itu GUT, yaitu digestive atau pencernaan, itu merupakan pusat imunitas dan metabolisme, sedangkan limfatik system atau getah bening adalah jalur pembuangan racun dan lemak kita. Jadi kalau bicara tentang sistem pencernaan mengolah makanan, sistem limfatik itu dia membantu sebagai petugas kebersihan. Dan dia mengangkut sisa cairan, buang racun, mendetoks tubuh. Hubungannya apa? Kalau usus kalian sehat dan dia tetap menjaga agar toksin tidak bocor, jika tidak terjadi leaky gut, ya, jika terjadi kebocoran usus atau leaky gut tersebut, toksinnya jadi keluar masuk ke dalam darah. Limfatik kalian bekerja lebih keras untuk mengeluarkan toksin tersebut. Terjadi inflamasi, metabolisme melambat. Hal ini akan saya jelaskan lebih detail di hari Selasa nanti. Bagaimana memiliki limfatik yang sehat juga akan membantu pencernaan maupun proses fat loss kalian dengan lebih baik. Nah, ini sedikit pintu jalur khusus kalian yang kalian pahami dalam pencernaan. Di dalam pencernaan kita atau usus halus kita, ada jari-jari kecil kita, jari-jari usus yang namanya villi. Dan kalau kita lihat di dalam hubungannya sistem limfatik, ada yang namanya limfatik yaitu lakteal, ya, pembuluh limfatik yang namanya lakteal lymph, dia sangat membantu menarik dan menyerap lemak masuk ke dalam aliran darah. Jadi apapun yang kalian makan di dalam tubuh kalian sangat mempengaruhi kebersihan saluran limfatik kita. Usus penting untuk pencernaan, tetapi limfatik yang terbesar dalam tubuh kita ada juga di usus. Jika pencernaan kalian jelek, pos keamanan limfatik kita juga akan kewalahan. So, mari kita jaga sistem pencernaan kita ini karena juga berefek kepada limfatik kita, dan yang terakhir, berefek kepada otak kita. Jadi sistem pencernaan kita dikatakan hari ini sebagai otak kedua kita. Loh, kok bisa ya otak kedua kita? Ternyata menarik loh teman-teman. Ilmu neuroscience, anak saya saat ini kerja di Google. Dia ambil masternya neuroscience. Menarik ya? Nggak ada hubungannya sebenarnya sih menurut saya. Tapi menurut dia karena ada artificial intelligence, jadi manusia tuh sekarang banyak AI, ChatGPT banyak belajar tentang ini, brain function. Dan dia juga belajar bahwa ternyata sistem pencernaan kita itu adalah otak kedua kita. Kok bisa ya teman-teman? Saya boleh kasih tahu hubungannya bagaimana? Nah, ternyata di dalam otak kita dan juga di usus kita ada satu jalan tol yang besar, jalan tol. Jalan tol ini membangun sistem komunikasi yang besar sekali melalui satu persyarafan yang namanya nerve vagus.
atau sistem persarafan vagus, teman-teman. Jadi banyak sekali sistem persarafan di dalam tubuh kita, tapi salah satu yang paling besar aksesnya yaitu vagus nerve ini. Dia memberikan jalur komunikasi yang luas seperti jalan tol dari otak ke usus kita. Jadi begini analoginya. Kalau teman-teman lihat di Jakarta, kita kalau terbang naik pesawat, kita bisa terbang ke Papua, kita bisa terbang ke Ambon, kita bisa terbang ke Aceh. Tapi jalur penerbangan ke Aceh juga ke Papua tidak sebanyak jalur penerbangan ke Bali dari Jakarta. Artinya apa? Komunikasi yang paling besar dari Jakarta ke Bali itu membuat traffic ya, air traffic. Pesawat kita tuh banyak sekali yang bisa kita pakai terbang ke Bali karena jalur komunikasinya sibuk. Ini analoginya. Semua sistem persarafan jalan antara organ dan organ, tapi sistem persarafan yang paling besar, yang sangat menghubungkan koneksi kita adalah otak dan pencernaan kita atau usus kita. Pada saat kita istirahat, pada saat kita nggak stres, pada saat kita ketawa-ketawa nyaman, apa yang terjadi? Si usus kita mampu memproduksi hormon yang membuat kita happy, namanya serotonin. Dan itu diproduksi pada saat usus kita baik. Kalau ususnya nggak bagus, kotor, mikrobiomnya jelek, produksi hormon-hormon happy itu jadi berkurang. Orangnya apa? Orangnya moody, orangnya suka cepat-cepat marah, orangnya suka lupa-lupa, orangnya nggak jelas, tau nggak jelas banget. Itu ya, itu salah satu koneksinya. Tetapi ternyata dalam penelitian jurnal belakangan ini menarik banget. Ternyata dalam brain kita ada juga bakteri-bakteri sehat atau microbiome yang ada di brain health itu ada. Dan ternyata 20% makrobiom yang ada di brain kita sama dengan jenis makrobiom yang ada di usus kita. Itu sebabnya dia ada aksis, itu sebabnya dia ada koneksi. Setuju nggak, teman-teman? So rest and digest. Penting sekali kalian tenang, makanya bicara tentang mental tuh hubungannya apa. Kalau makan tuh jangan buru-buru, makan itu tenang, kunyah. Mengapa harus tenang, kunyah? Kita menikmati makanan itu supaya usus kita juga bisa nyaman. Ada enzim yang diproses dalam tubuh kita membantu proses breakdown-nya satu makanan bisa lebih baik terserap di dalam usus kita. Dan serotonin hormon bisa diproduksi, otak kita nyaman. Koneksinya seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang suka buru-buru makan, calm down. Suka ngunyah kecepatan, calm down. Oke, harus pintar memanage stres, harus pandai memanage pencernaan kalian. Karena ada gut-brain connection ini sangat penting. Jika kita stres, dia punya efek yang namanya simpatis. Kalau kita tenang, itu parasimpatis. Kalau kita stres, simpatisnya yang jalan, ini nerve vagusnya kayak sebel disetrumin. Dia kayak fight or flight. Fight or flight. Tidur jadi terganggu. Ya, kemudian pengurangan enzim pencernaan juga terjadi. Terjadi disbiosis, artinya ketidakseimbangan antara bakteri baik dan bakteri yang tidak baik di dalam pencernaan kita. Serem ya teman-teman ya, terjadi inflamasi di dalam usus kita dan juga mengakibatkan leaky gut ini. Kalau teman-teman lihat ya, dan terjadi permeabilitas, muncul lagi leaky gut yang diakibatkan oleh stres yang berkepanjangan. Solusinya apa dari sisi functional medicine? Ya, ini adalah pertama remove, yang kedua replace, yang ketiga re-inoculate, yang keempat repair, yang kelima rebalance. Saya sebutin aja satu-satu, tapi setelah ini kita juga ada rangkumannya. Remove itu apa? Yang jelas kita harus menghindari yang memicu. Tadi kita udah bilang ya, kita hindari yang memicu tuh makanan-makanan yang pemicu alergi, seperti gluten, dairy, makanan-makanan olahan harus kita remove dari diet kita. Replace, menggantikan yang hilang.
seperti apa enzimnya mungkin kekurangan ya, kemudian tidak mengunyah, kita kunyah lagi lebih baik ya, mereplace itu, merinoculate artinya apa, menginokulasi ulang, mengembalikan populasi mikrobiota, mikrobiom di dalam pencernaan kita. Itu sebabnya kita membutuhkan probiotik, kita membutuhkan makanan-makanan yang difermentasi seperti tempe, sauerkraut, kemudian kimchi, yogurt yang tidak banyak warnanya. Semua itu dibutuhkan untuk merinokulasi bakteri-bakteri baik di dalam pencernaan kita. Yang keempat apa? Butuh di-repair dong. Butuh diperbaiki. Dengan cara apa? Menyediakan nutrisi yang tepat untuk lapisan mukosa usus. Contoh yang sederhana, bone broth, ya, vitamin D sangat penting. Nanti kita bahas sedikit. Zinc, glutamin, dan yang kelima rebalance. Rebalance ini apa? Berhubungan dengan keseimbangan stress management kita, yaitu dengan meditasi, dengan pola napas, dengan mengelola stres. Mungkin kalau saya suka jalan-jalan ya, saya suka cari gunung, saya suka cari laut. Di Jakarta kagak ada gunung, kagak ada laut. Jadi kalau mau cari gunung harus ke Sentul, ke Bogor. Kalau mau cari laut ya agak-agak jauh dikit atau bahkan ke Bali atau ke kota kelahiran saya di Ambon. Nah, kalau nggak bisa. So, you guys need to know how you can be balanced. Kalian punya stress management ini dengan baik. Nah, ini yang udah saya rekap sedikit, bagaimana menghindari makanan-makanan pemicu inflamasi, ya, sehingga leaky gut itu bisa dihindari. Musuh utama si penghambat itu, ya ini, ya di foto aja, nggak usah saya bahas, ya. Karena juga makanan-makanan olahan ini bukan tidak baik buat pencernaan, tapi juga membebani sistem limfatik kalian untuk bekerja dan terjadi peradangan di usus. Jangan lagi makan menggunakan gorengan dengan minyak jelantah. Mulailah biasakan dengan minyak kelapa atau juga dengan olive oil, yang minyak-minyak lain mungkin tidak digunakan berlebihan ya. Ini makanan yang tinggi serat, berguna sebagai makanan bagi probiotik kita atau si hewan peliharaan kita, si pet kita, mikrobiom. Prebiotik yaitu dari sayur-sayuran, probiotik yaitu bakteri baiknya. Sayuran cruciferous ya, bone broth, lemak baik sangat diperlukan. Dan konsumsi rempah-rempah, ya kunyit, chlorella, terkena matahari penting sekali karena juga mengandung sumber vitamin D. Dan yang penting, ini adalah mikronutrisi yang kalian perlu lihat. Salah satunya saya mau garis bawahi vitamin D. Vitamin D bukan hanya vitamin dan hormon, tapi untuk kasus leaky gut, vitamin D adalah penyambung salah satu bagi junction yang bolong tadi. Dosis yang harus dipakai oleh vitamin D bukan dosis yang rendah, tapi dosisnya perlu dosis tinggi dan perlu dikonsultasikan dengan dokter yang memahami, bukan hanya tahu ya, memahami menterapi leaky gut dengan terapi vitamin D yang benar. Selenium penting, glutamin itu banyak sekali di bone broth, antioksidan seperti polyphenol ada di dalam berries, ada di dalam teh hijau, itu sangat penting untuk kesehatan mikrobiom pencernaan kita. Kan tadi saya bilang saya dokterpreneur ya, dan bisnis yang saya kerjakan, selain IO Pro Community, kita juga memiliki suplemen-suplemen yang berkualitas. Saya menggunakan omega 3 mereka, saya menggunakan polyphenol mereka, saya menggunakan antosianin dari perusahaan ini untuk membantu pasien-pasien dan juga kerabat yang ada di sekitar saya. Ini sedikit chart buat kalian membedakannya apa sih orang-orang ngomong prebiotik dan probiotik. Bedanya apa? Prebiotik itu dalam serat, makanan untuk bakteri baik. Si probiotiknya itu adalah bakteri baik itu sendiri, ya. Dan bakteri baik itu ada Lactobacillus, ada Bifidobacterium, ada Saccharomyces boulardii, macam-macam. Mungkin yang kalian bisa lihat di apotik banyak itu Interlac, itu salah satu jenis Lactobacillus reuteri. Kemudian juga yang punya kita adalah Lactobacillus acidus, itu juga cukup bagus. Bifidarum juga bagus. Jadi kalian butuh beberapa strain dan juga koloni-koloni jika kalian juga mengkonsumsi. Bagaimana dengan yogurt? Yogurt itu bagus, tapi kalau boleh konsumsi yogurt yang tidak pakai rasa. Greek yogurt yang plain, teman-teman mungkin bisa nanti tambahin mungkin chia seed, teman-teman bisa juga masukin sedikit raw honey, sedikit aja, tidak usah banyak.
Ini makanan-makanan yang bisa mewakili prebiotik dan probiotik yang teman-teman bisa lihat. Mungkin kalau di Indonesia bisa punya coconut yogurt, bisa punya tempe, bisa punya kimchi. Sedangkan yang di prebiotik teman-teman bisa lihat sendiri contoh-contoh makanannya. Ini sedikit solusi suplemen nutrisi yang teman-teman bisa perhatikan. Tanyakan kepada orang yang mengundang bagaimana mendapatkan suplemen ini. Jika tidak, juga bisa apa ya, yang terbaik tanyakan kepada orang yang mengundang Anda ya untuk bagaimana bisa mendapatkan the best quality vitamin D dan sebagainya. Bone broth salah satunya, dia merupakan pengunci atau lem atau mengandung banyak sekali glutamin dan asam amino yang sangat membantu untuk kesehatan dinding usus atau tight junction usus kita. Ujung-ujungnya kita akan ngomongin healthy lifestyle. Balik lagi ke pola makan, karena kita kalau ngomong gini loh, Ernita yang sebagai moderator saya, kita ngomongin leaky gut apapun ya, kan solusinya tetap balik lagi harus makan yang benar. Kita ngomongin limfatik sehat besok nanti, fat loss, ujung-ujungnya makan yang benar. Ya, dan saya tahu, ini kan bukan bicara orang awam. Kita sebagai dokter pun kita tahu, tapi sering kita tidak melakukannya. Karena mungkin efek-efek dari penyakit-penyakit seperti ini adalah kan efeknya jangka panjang. Right away kita nggak merasa efeknya di tubuh kita, tapi dalam jangka panjang sangat. So ini mungkin yang kita harus perhatikan. Ini yang selalu saya bawa dalam quote saya. The doctor of the future will give no medication, but will interest his patients in the care of the human frame, diet, and the cause of prevention of disease. Tadi Ernita udah sampaikan selama 15 tahun lebih, saya berfokus kepada ilmu penyakit pencegahan. Dunia pencegahan bagi saya adalah segalanya. Bukan berarti saya tidak menyukai obat-obatan, tapi pada saat kita bisa mencegah daripada mengobati, menggunakan nutrisi, menggunakan suplementasi. Mengapa suplemen itu penting? Karena penyakit kita saat ini, disease, itu 92% terjadi karena kekurangan mikronutrisi. Mengapa? Tanah yang dipakai sudah tidak banyak, sudah banyak sekali pupuk dan unsur haranya sudah hilang. Cara memasak makanannya, makanan olahan, kita tidak akan mungkin hanya bisa tergantung dari makanan saja. Itulah sebabnya ilmu preventif ini harus sering sekali digaungkan, diomongin berulang kali. Dan saya selalu happy dalam event-event seperti ini membagikan for free, tidak berbayar, tetapi added value untuk semua masyarakat, teman-teman, baik dokter maupun non-dokter. Yuk kita sama-sama sehat. Yuk kita sama-sama mengedukasi masyarakat di luar sana untuk mencegah terjadinya leaky gut. Dan jika sudah ada leaky gut, bisa kita atasi dengan nutrisi yang baik dan benar. Terima kasih banyak, sukses selalu menyertai kita semua. Saya kembalikan lagi slide ini kepada Ernita. Thank you.